Jadi kalau misalnya ditanya, problem enggak kita berada di sekolah? Enggak. Karena realnya nanti kalau kita berhenti dari sekolah ini pun bekerja di tempat yang lain, hal yang sama terjadi. Jadi tidak ada pilihan, karena itu kodrat kita. Saya ingin garis bawahi ini dulu, supaya kita memasuki sekolah ini bukan dengan pikiran beban, karena ini tugas kita bersama. Tetapi kalau seseorang itu memaknai tugas ini dengan cara yang mulia tadi, maka kita akan punya power yang lebih berlipat ganda. Apa untungnya Pak saya menghabiskan waktu duduk di sini ngajari anak-anak yang seolah-olah tidak ada nilainya ya, dalam tanda kutip. Sore saya harus ngajar TPA. Apa untungnya buat saya? Capek. Sejak awal, teman-teman sekalian, sejak awal konsep dalam agama itu tidak memperhitungkan untung. Sejak awal konsep dalam beragama itu tidak memperhitungkan untung. Jadi kalau untung itu kita masukkan dalam pikiran kita merusak konsep itu. Jadi sejak awal tentang pertempuran dua pihak tadi antara idealita dan keinginan-keinginan kita, itu tidak akan pernah selesai kalau tiba-tiba kita memunculkan variabel yang bernama untung. Karena untung itu sejak awal dibuang dulu. Kan gitu ya. Jadi untung itu sejak awal dibuang dulu. Supaya apa? Supaya pertempuran antara idealisme pikiran kita dan hajat-hajat kita sebagai manusia biasa itu tidak saling bertentangan. Yang harus dibuang terlebih dahulu adalah mencari keuntungan. Itu yang harus dibuang dulu. Makanya dalam agama ini yang dibahas pertama kali dalam seluruh kitab-kitab hadis dalam masalah ibadah misalnya atau apapun, yang dibahas pertama kali bab ikhlasnya niat. Ikhlasnya niat itu menjadi parameter apapun, ibadahnya, amalnya, semuanya menjadi diukur dari situ. Kenapa itu kita bangun di awal? Karena pasti nanti dalam beramal ini bertempur dua tadi, antara idealita pikiran kita yang tadi pengen mencetak generasi Qurani dan kepentingan personal kita, itu pasti bertempur. Dan yang memicu pertempuran itu semakin memperkeruh karena kita punya keinginan di dalamnya. Aku pengen begini, kapan aku bisa ngurusi diriku sendiri? Kapan aku bisa punya rezeki yang banyak? Kapan aku bisa enak-enak sama keluarga? Keuntungan-keuntungan itulah begitu semakin sering kita sebut, runyam, rusak nanti salah satu. Makanya dari awal kepentingan motif tadi itu diletakkan terlebih dahulu. Karena itu yang membuat langkah menjadi berat, yang membuat orientasi menjadi salah. Itu karena itu. Masih ingat hadis yang terkenal tentang hijrah ya? Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Kenapa fenomena itu muncul? Karena faktanya ada orang itu yang tidak mau berangkat hijrah itu karena dihalangi oleh keluarganya di rumah. Ada pula yang mau berangkat tapi dia punya motif yang berbeda. Yang tidak mau berangkat berarti idealismenya gagal. Yang berangkat karena punya motif yang lain, idealismenya pun gagal karena dia mencari yang lain. Jadi kenapa orang-orang tadi ada tiga tipe tadi, orang yang berjalan karena Allah, orang yang berjalan karena motif pribadi, dan orang yang berhenti tidak mau berjalan karena dihalangi oleh motifnya. Kenapa tiga orang ini tidak bisa ketemu? Karena memang jalannya beda. Jadi awal mula orang-orang bisa ketemu dalam satu titik yang sama, di tempat yang sama, semangat sama, itu kalau dari awal kepentingan pribadi itu diletakkan terlebih dahulu. Nah, dari situlah kita melangkah. Bismillah, di sini saya akan nemukan apa? Kan itu persoalannya. Saya nemukan apa? Saya harus menyelesaikan apa dengan semua problem-problem ini? Ada sebagian orang yang berpikir seperti pikiran yang pertama. Baiklah, saya di rumah saja karena saya tidak bisa hijrah karena urusan istri dan anak saya belum selesai. Ya sudah, dia akan mendapatkan itu. Yang orang yang kedua berangkat, ya sudah saya berangkat, tapi saya di sana nikah lah, di sini kan belum nikah. Saya di sana nikah lah. Ingin kepentingannya selaras dengan proses hijrah tadi, berharap dua-duanya dapat, tapi justru gak dapat. Yang ketiga dia berjalan karena Allah SWT. Tapi apa yang terjadi? Orang yang tidak berangkat, ya dia hanya dapat itu saja. Orang yang berangkat dengan motif yang berbeda, itu saja yang dia dapat. Tapi lihat orang yang ketiga, yang dia berangkat karena Allah SWT,
dia menjadi lebih kuat melampaui hal-hal besar setelahnya. Semua peristiwa pertempuran-pertempurannya ada di Madinah, pergolakan yang luar biasa itu dilalui oleh orang-orang yang ketiga ini saja. Yang pertama, yang kedua tidak pernah ikut di peristiwa-peristiwa besar setelahnya. Jadi orientasi yang benar tadi, ikhlasnya niat tadi itu membuat kita akan terus-menerus berada dalam kebaikan. Coba perhatikan kemudian, kalau orang yang tidak berangkat tadi mungkin tidak berangkat karena hartanya, atau yang berangkat mencari hartanya, dia dapat itu saja. Apakah orang yang ketiga tidak mendapatkannya? Orang yang ketiga mendapatkannya. Begitu mereka sampai di Madinah, kaum muslimin dari sahabat Ansar, mereka mengatakan pada Muhajirin, istriku ada 4, saya ceraikan. Kalau kalian mau ambil ini. Yang itu juga diburu oleh laki-laki yang tadi berangkat dari Mekah. Itu tidak diburu oleh orang yang ikhlas, tapi begitu di tempat sana dia ternyata mendapatkannya. Ada yang punya harta lalu dibilang, ini harta sekian, siapa yang mau silakan diambil sekian-sekian. Ada di antara orang-orang di Ansar melakukan itu. Yang itu diburu oleh orang yang kedua tadi. Jadi cara berpikirnya akhirnya begini, untuk mempertemukan antara idealisme pikiran kita dan semua mimpi-mimpi atau hajat hidup kita sendiri. Caranya adalah justru dengan melipat gandakan keikhlasan, maka semua hajat-hajat kita tadi insya Allah akan muncul di kemudian hari. Rutenya begitu. Gitu ya, rutenya begitu. Jadi begitu ikhlas niat karena Allah, maka kemudian apa yang menjadi hajat kita, dia akan muncul dan kita dapatkan di dalamnya. Oke, sampai di sini setuju ya. Jadi bismillah, orientasi kita luruskan, kita sempurnakan lagi idealisme kita untuk mendidik anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh-salehah, menyiapkan mereka masuk ke jenjang berikutnya dengan sempurna, dengan baik, maka menjadi jariyah. Jariyah itu pahalanya, manfaatnya akan mengalir di dunia dan akhirat insyaallah. Apakah dengan cara ini berarti problem saya selesai, Pak? Insya Allah selesai. Sebagaimana Nabi Zakaria, kemudian persoalannya selesai. Hajat personalnya untuk punya anak selesai. Problem tentang istrinya selesai. Nah, ini yang tidak disadari oleh mereka di kelompok pertama dan kelompok kedua yang hijrah tadi. Jadi tidak usah khawatir, Pak, anak saya masih begini, Pak, istri saya masih begini, tidak usah khawatir. Sempurnakan idealisme kita dan terus belajar. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak untuk mereka semua.